Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para sahabat-sahabat, para saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Saya ini harus ikut urun rembuk ya, harus ikut urun rembuk. Urun rembuk itu ya urun rembuk terkait ini. Semakin kesini kok semakin rame adanya isu atau kabar yang beredar tentang para sadah, para syarif, para sayyid, dan para habaib. Ini saya itu masih sebenarnya tidak begitu bernafsu untuk ikut-ikutan komentar ini, akan tetapi ayolah kita saling membuka kesadaran, saling membuka kejujuran bahwa sebenarnya dalam masalah ini sudah banyak solusi-solusi yang ditawarkan oleh beberapa ulama. Di antaranya saya sangat sepakat sekali oleh statement dari Al-Mukarram, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini adalah Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, yang mana kita tentunya ini selesai dengan husnudzon gitu saja. Akan tetapi saya kembalikan, monggo semuanya, para jamaah, para muhibbin, para ikhwan, para saudara-saudara muslim. Akan tetapi perlu saya ikut urun rembuk saja ya. Kenapa saya ikut urun rembuk? Karena saya agak harus memecahkan nafsu saya untuk komentar ini, karena ada sedikit potongan video yang mengatakan siapa itu kemarin mubaligh, nggak tahu siapa namanya, yang pasti rambutnya gondrong, bukan Bahar bin Smith, bukan, nggak tahu siapa itu, katanya santrinya Bahar bin Smith. Katanya waktu ngaji dia mengatakan di panggung, di podium itu mengatakan bahwa satu habaib itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ini kan konyol sekali ya. Kemuliaan nasab dan kemuliaan ilmu harus diadu. Sebenarnya ini tidak bisa dibanding-bandingkan. Mungkong ini kok dibanding-banding ya. Tidak bisa dibandingkan dua unsur ini, unsur kemuliaan karena nasab dan unsur kemuliaan karena karena ilmu itu tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Ya kita fair-fair saja lah. Oke, kalau para sadah, para syarif di Indonesia atau para habaib itu kalau memang harus dimuliakan, iya, dimuliakan nasabnya itu iya. Akan tetapi kalau sampai pada batas satu habaib lebih mulia timbang 70 kiai, ini harus kita preteli satu-satu. Saya sebagai santri dari kiai itu merasa geli melihat atau mendengar statement ini ya. Yang pertama, itu saya pernah membaca dalil itu. Setahu saya, ini tanpa saya membaca, seingat saya itu satu syarif di situ, bukan satu habib bahasanya, atau wahid min habaib, atau satu dari golongan habaib, itu tidak, tapi satu syarif yang bodoh ya, itu lebih mulia daripada orang ajam yang alim. Di situ bukan kiai. Terus ada yang nanya, ya memang kiai kan bukan bahasa Arab. Tunggu dulu, begini, kan ternyata sudah kemarin itu ada yang berani tes DNA
dari kalangan kiai ternyata setelah tes DNA fix DNA mereka lebih banyak condong positif kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Artinya kan kiai kan juga ada yang sebenarnya syarif, banyak yang sadah gitu loh. Ini dalam lafalnya itu yang saya tahu, ini pendapat siapa gak tahu, di kitabnya kecil kok waktu itu. Ada yang ngaji Romaldonan itu, ada yang mengkaji itu. Satu syarif yang bodoh itu lebih mulia ketimbang satu ajam yang alim. Kenapa? Karena kalau syarif itu bodoh atau bahkan gila itu masih mempunyai darah bersambung kepada Rasul. Tapi kalau orang ajam, orang ajam yang alim, ketika alimnya itu hilang, maka kemuliaannya yang karena ilmu itu juga ikut hilang, karena ilmunya hilang. Itu yang pertama. Dari nama kiai sendiri itu saya yang kurang sepakat, karena ternyata banyak di Indonesia itu kiai-kiai yang ternyata nasabnya sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal ini kita harus jujur saja bahwa kenapa saya enak itu kopi saya. Kenapa saya tidak sepakat antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab itu dibandingkan. Memang ini tidak untuk dibandingkan. Kenapa? Ternyata kalau dalam Islam itu setahu saya ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi oleh Imam Hanafi, ya. Terus mazhab Maliki Imam Malik, mazhab Syafi'i Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada mazhab Hambali yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Saya kira 4 mazhab, 4 orang atau 4 tokoh mulia dalam mazhab ini juga mereka berempat itu tidak ada yang menisbatkan dirinya itu sebagai Habib. Maaf ini sebelumnya. Tapi apakah kemudian fair sajalah, ada nggak kira-kira orang yang berani mengklaim bahwa kalau kita sudah melihat ini antara 4 tokoh mazhab ini itu ada satu Habib yang lebih mulia dari 4 orang ini? Sekarang jangan 70, 4 tokoh ini saja, 70 kakean rek, 4 saja, oke. Ini saya agak ngelitik. Terus saya cari itu beberapa orang-orang di sekeliling oknum tadi yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai. Kemuliaannya di mana? Oke, kalau kemuliaannya nasab fan lah, oke lah saya oke. Kan tetapi kadang-kadang itu saya lihat ceramahnya itu kalau di ceramah-ceramah itu kalau bercerita tentang hadis atau cerita tentang Rasul itu kalau menyebutkan ya Rasulullah itu saja masih ya Rasulullah. Ini udah bodoh, apanya yang mulia kalau gitu? Nasabnya ya enggak mungkin lah. Jadi hati-hati ya buat antum semua kan. Tapi intinya gini lah, tidak ada yang teori yang mengatakan bahwa itu orang kiai dalam hal ini. Kiai di Indonesia itu kan banyak yang bersambung sama Rasul. Maka kalau nyari solusi gimana enaknya ya itu saya ikut urun rembuk menawarkan untuk husnudzon seperti apa yang disarankan oleh Kiai Yahya Khalil itu udah aman. Husnudzon itu yang bisa menyelamatkan kita. Terkait masalah nasab itu bukan wilayah kita karena kita bukan ahli nasab mau bagaimanapun. Cuman ya itu tadi loh. Ya kalau memang kamu berani bilang satu Habib itu lebih mulia dari 70 kiai ya tolong kalau ceramah itu nahunya dibeneri lah
munada mufrad apa nahunya dibeneri, atau kalau malu nanti tak kasih nomor WA aku privat nahu sama saya dulu. Mulai jurumiyah oke, mriti oke. Dan ya itu tadi, kalau saya masih belum bisa menahan untuk tidak bisa komentar karena itu tadi satu Habib lebih mulia daripada 70 kiai, itu yang saya masih mempertanyakan kemuliaannya itu selain nasab apa sekarang. Kenyataannya kiai itu juga banyak yang nasabnya bersambung kok. Kemarin di Jawa Timur itu Zuriyah Kiai Hasan Genggong itu kan sudah tes DNA itu. Ternyata fix sambung kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sambung pada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nah ini tentunya mari kita lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal yang sedang terjadi, menyikapi sesuatu yang memang ini kita mau diadu domba, tapi ya jangan mau terus kemudian enggak lah ini kita harus bela Habib, bela gini, yo bela sih bela, cuman kan berdasarkan ilmu yang sudah diterapkan atau diuraikan dengan teori-teori para ulama terdahulu. Kalau kita cuman hayalan tok, yo orang menganggap Islam cuman agama hayalan, ya harus sesuai fakta, sesuai ilmu. Kalau merasa alim ya kalau nyebut Kanjeng Nabi manggil ya jangan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah. Itu kenapa alasannya, ngaji dulu. Oke? Sekian dari saya. Maka bijaklah dalam berpendapat. Kalau kita masih mampu ya kita sampaikan kebenaran, tapi kalau nggak mampu sekut aja, diam. Khair. Moga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap dijadikan hamba-hamba yang semoga nanti ketika dikehendaki oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sampai jumpa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.